قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Para hadirin rahimakumullah, pertama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, untuk memberkahi acara ini, marilah kita awali acara kita kali ini, PSBB pertemuan yang keempat, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh, sepertinya baru ada, belum masuk yang akan membacakannya, mungkin bisa diwakili dengan saya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada hari ini tanggal 15 Maret kita akan melanjutkan kembali penguatan materi kita di dalam agenda acara PSBB edisi Ramadan ini. Insyaallah pemateri kali ini alhamdulillah sudah hadir di link Zoom ini untuk lebih meningkatkan lagi tentang materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Mari kita dengarkan dan juga simak apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita kali ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq LCM Hum,
kepada beliau wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ta'ala ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hannan ya Manan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Innaka ya Allah, innaka ya Allah, innaka ya Allah, la tukhliful mi'ad. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadirin para peserta PSBB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang buku The Power of Syukur. Dalam buku The Power of Syukur ini, di antara chapter ketiga, itu saya kasih judul dinikmatkan. Dan ini menjadi materi favorit di dalam buku The Power of Syukur. Kenapa? Karena memang materi ini adalah lebih dari mungkin 45% dari buku The Power of Syukur intinya dalam materi ini. Hal yang terbarukan dalam wacana tentang kesyukuran pun ada di dalam materi yang kita bahas pada hari ini. Dan materi ini adalah nama lain dari bahasan tentang Siratal Mustaqim. Nah, kalaulah kebanyakan di antara kita mendiskusikan tentang Siratal Mustaqim itu adalah gambaran rambut yang sebegitu kecil dibagi 7, kemudian dipakai untuk kita berjalan melintasi satu jembatan yang justru akan menyelamatkan kita, ataukah sebaliknya. Maka dalam penafsiran Siratal Mustaqim kali ini kita punya formula baru untuk bisa lebih memaknai dan lebih realistis dengan kehidupan keseharian kita. Bahwa menurut saya lebih penting ataupun juga lebih urgen pemaknaan Siratal Mustaqim itu adalah sebagaimana yang kita coba gali pada pagi hari ini. Kalaulah kemarin kita disuguhkan, dinarasikan tentang ada sebuah energi di dalam tubuh kita, yaitu energi yang harus selalu kita maintain. Dan energi itu tidak kita lihat tapi kita rasakan. Dan energi itu bisa menggerakkan semua peradaban dalam keseharian kita. Kemudian setelah itu kemarin kita melihat sifat-sifat energi tersebut.
sifat-sifat dari energi tersebut kalau diarahkan dengan kesyukuran, maka energi itu akan menarik dan juga menjadikan kita selalu dan semakin bertambah. Itu di antara sifatnya. Maka satu arah untuk bisa memformulakan energi tersebut adalah mengaktifkannya, kemudian menyalurkannya, membiasakannya, walaupun dengan paksaan, walaupun dengan tekanan, walaupun dengan upaya maksimal untuk mencoba membiasakan dalam kehidupan keseharian kita masuk di zona tersebut. Kemudian pada pertemuan sekarang kita akan semakin diberikan al-busyra, semakin diberikan sebuah pemahaman yang lebih positif tentang hal tersebut, yaitu bahwa ternyata sesuatu yang kita upayakan itu ternyata adalah makna lain dari siratal mustaqim. Nah, kenapa saya bisa mentafsirkan bahwa arahan kalimat dinikmatkan ini pada kalimat siratal mustaqim? Kita ketahui di awal sering kita bacakan satu dua ayat di dalam surat Al-A'raf 16 dan 17, yaitu tentang dialog Allah dengan iblis. Iblis itu mengatakan ataupun mengeluh kepada Allah, karena engkau menghancurkan aku, maka aku akan berupaya maksimal, la'aqudanna. Itu menggunakan nun taukid tsaqilah seperti yang kemarin kita bahas, ya kan, la'azidanna. Itu berarti tingkat taukid yang tertinggi, nun taukid tsaqilah. Berarti sumpah. La'aqudannahum siratakal mustaqim kalimatnya. Ya Allah, aku bersumpah, aku akan perdayakan, aku akan upayakan siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus. Jadi satu-satunya yang dihantam oleh iblis itu adalah siratal mustaqim. Jadi, ya Allah, karena engkau telah menghancurkan aku akan koyak siratal mustaqim. Nah, karena Allah tahu iblis itu akan menghancurkan siratal mustaqim, dan ini dalam narasi kita ya, karena Allah tahu bahwa iblis itu akan mengoyak siratal mustaqim, maka Allah memberikan formulanya kepada kita lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah seolah-olah berkata begini, berdoalah engkau, perkuatlah engkau kehidupan engkau dengan siratal mustaqim, yaitu caranya sehari tidak kurang dari 17 kali kita menggunakan doa tersebut. Kan tadi la'aqudannahum siratal mustaqim. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu dimunculkan satu doa untuk menghantam serangan setan tadi, serangan iblis tadi. La'aqudannahum siratal mustaqim. Maka di sini disambut dengan energi yang positif, kata Allah, yaitu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada kesamaan siratal mustaqim yang dibahas. Kalau di sana digambarkan ini yang akan dihantam, kemudian di sini Allah ngasih formula kepada kita. Jadi kalimat ini di dalam Al-Qur'an menurut saya adalah bocoran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bocoran ketika Allah memberikan satu inspirasi, satu jalan, satu arahan agar kita berhati-hati. Kata Allah, berdoalah kepadaku agar aku arahkan engkau kepada siratal mustaqim. Kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, ihdina, ya Allah, arahkan aku, tunjukkan aku siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, apa dan bagaimana jalan yang lurus itu? Ayat berikutnya, siratal mustaqim itu siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang, siratal ladzina an'amta, yaitu jalan-jalan yang an'amta. Kalau terjemahan Kementerian Agama dipopulerkan dengan istilah an'amta itu engkau beri nikmat. Nah, disinilah poinnya untuk lebih menggali kalimat an'amta itu bisa diartikan bukan hanya Allah beri nikmat, tapi Allah nikmatkan. Dari mana akar suku katanya? Kalau saya dilihat dari ilmu nahwu, an'amta itu kan
serpihan ataupun juga cabang kata dari naima yang dimasukkan ke wazan af'ala. Dalam ilmu shorof, kalau dimasukkan ke wazan af'ala itu memiliki pemaknaan arti tersendiri. Seperti misalkan di dalam ilmu shorof itu ada tiga huruf yang pasti, yang baku, yang disebut dengan sulasi mujarrad. Nah, sulasi mujarrad ini dalam bahasa Arab digunakan oleh orang-orang Arab, kemudian diteorikan. Dalam teorinya, kalau serpihan sulasi mujarrad ini dimasukkan ke dalam beberapa wazan, dalam sulasi mazid itu minimal ada tiga bab kan, bab pertama, bab kedua, ketiga kalau kaum santri mempelajarinya. Bab pertama dari sulasi mazid itu adalah wazan af'ala. Bab kedua itu wazan fa'ala. Yang ketiga itu wazan fa'ala. Itu sulasi mazid bab awal. Belum nanti bab 2 dan juga bab selanjutnya. Nah, dari fa'ala ke af'ala itu artinya beda. Dari fa'ala ke fa'ala itu beda. Dari fa'ala ke fa'ala itu pun beda. Seperti misalkan ada kalimat yufakiru dengan yufakiru menggunakan tasdid itu beda. Kemudian yufkiru dengan yufkiru af'ala dari seperti karoma misalkan kaf ro mim artinya mulia, masukkan ke wazan af'ala jadi akroma. Jadi kalau nun aim dan mim naima masukkan ke sulasi mazid jadi wazan af'ala jadi an'ama. Kalau naima itu artinya nikmat, maka an'ama itu adalah seperti karoma mulia, akroma memuliakan. Masuk ke wazan af'ala itu ada imbuhan me dan an. Kita cobakan berarti naima nikmat, an'ama me'an, menikmatkan. Beda loh antara Allah beri nikmat dengan Allah nikmatkan. Asumsi kita, kalau Allah beri nikmat, Allah kasih uang banyak. Asumsi kita, Allah beri nominal yang besar. Tapi sebenarnya yang diinginkan itu bukan Allah beri nikmat. Yang kita bahas, Allah menikmatkan. Kalau Allah menikmatkan, itu tidak terfokus kepada nominal. Kalau Allah beri nikmat, Allah kasih nikmat kita, asumsi kita, Allah langsung titipkan satu koper uang, harganya jumlahnya ratusan miliar. Tapi kalau Allah nikmatkan sesuatu yang sudah ada dalam kehidupan keseharian kita, yang tidak juta-juta ataupun bermiliar-miliar, tapi Allah kasih kemampuan untuk menikmatkan. Subhanallah. Ini yang kemudian menjadi kunci bahwa ternyata yang kita minta kepada Allah itu sebenarnya nggak usah kita ikut campur kepada Allah harus nominalnya besar dan banyak, tidak. Yang kita minta adalah Shiratal Mustaqim itu, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang Engkau nikmatkan. Yaitu orang-orang yang Engkau berikan hidayah kepada kita untuk fokus selalu hanya kepada proses bagaimana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menikmatkan. Subhanallah, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah masuk di dalam zona tersebut, tidak akan ada masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena semuanya Allah kasih satu servernya, ataupun Allah kasih satu alatnya, ataupun Allah kasih satu hubnya untuk melankan sebuah aksi, sehingga apapun yang terjadi, yang outputnya adalah selalu menjadi nikmat. Inilah yang kemudian kita cari, dan inilah yang kita peminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan aku mesin kemampuan untuk selalu dan senantiasa apapun yang masuk, apapun yang ada, apapun yang lewat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menikmatkannya.
Dan itu yang disebut dengan siratal mustaqim. Dan yang luar biasanya, itu yang paling ditakutkan oleh iblis, setan, jin, dan segala sebangsanya. Itu yang diinginkan oleh apa setan ketika menjauhkannya. Jadi setan itu menggiring kita agar kita tidak syukur. Setan itu membuat kita marah, membuat kita mengeluh, membuat kita menyalahkan orang, membuat kita sakit hati, membuat kita mudah tersinggung, membuat kita segala perasaan-perasaan yang negatif itu yang diinginkan. Kenapa? Karena mesin yang Allah siapkan untuk menikmatkannya dikoyak oleh setan itu. Dan kalau mesin itu sudah hilang, sudah hancur, apapun yang terjadi, apapun yang masuk akan menjadi sebuah blunder, kesesatan, akan menjadi energi negatif. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita dalam perjalanan keseharian kita. Maka istilahnya siratal mustaqim. Kalimatnya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang lurus dengan narasi Allah itu adalah kemampuan kita untuk menikmatkan apapun yang ada. Dan kata Allah, ini harus kita minta kepadanya. Maka dalam bacaan-bacaan sholat kita, ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, terbayang kemampuan kita dirubah oleh Allah, ditinggikan oleh Allah untuk selalu dan senantiasa apapun yang terjadi menjadi nikmat. Kemarin waktu kita bicarakan salah satu di antaranya adalah Allah gambarkan kepada Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah seseorang yang difitnah, kemudian seseorang yang dipenjara. Ketika posisinya beliau di penjara, beliau bisa mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Nggak apa-apa, justru saya lebih senang kalau saya berada di penjara. Padahal ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, logika kita pun tahu yang namanya penjara itu apa? Sebuah tempat untuk mengasingkan, untuk mengisolir, untuk menghukum. Sesuatu yang digunakan untuk menghukum, tapi Nabiullah Yusuf bisa sampai pada satu titik bahwa itu pun nikmat. Kenapa? Karena sesuai dengan arahan dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, energi ini yang sebenarnya harus selalu dan senantiasa kita maintenance, senantiasa kita ambil dan senantiasa kita posisikan dalam keseharian kita, kemampuan untuk selalu dan senantiasa bisa menikmatkan, bisa mencari hal-hal yang positif dalam kehidupan keseharian kita. Memang seperti itu. Dan ini sesuai dengan teori di dalam surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Dua kali ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam sebuah kehidupan, kalaupun kita masuk pada usri, mesti ada yusran. Allah menggunakan dengan kalimat ma'a. Ma'a itu kan bersama, maka adalah istilah ma'iyah. Nah, antara yusri dan yusra, usri dan yusron, itu Allah menggunakan ma'a. Artinya apa? Bersamaan. Jadi kalaupun kita mendapatkan masalah dalam hidup kita, ingat, bersamaan dengan itu ada kemudahan. Jadi mohon maaf, kita kritisi, tidak benar. Sekali lagi, tidak benar kalau ada yang menarasikan, yang sabar aja ya, kalaupun sekarang ada masalah, tunggu saja pasti akan ada kemudahan. Dengan dalil istilahnya, nada hujan ge, moal anate, rohujan ge aya rootna, gitu kan. Itu analogi yang sebenarnya tidak sesuai dengan gambaran ayat ini. Artinya kita berasumsi masalah dulu, setelah dapat masalah barulah nanti akan ada solusinya, barulah ada kemudahan. Tidak. Allah meyakinkan kepada kita, inna ma'a, bersamaan dengan masalah itu di situ ada kemudahan.
Maka ini yang disebut dengan siratal mustaqim. Kita harus selalu berada di siratal mustaqim. Kenapa? Seluruh masalah itu berdampingan dengan itu adalah kemudahan. Maka tidak ada orang di dalam Islam yang diperbolehkan untuk mengeluh, untuk menyalahkan kondisi, untuk sakit hati, untuk tidak menerimanya. Kenapa? Karena maha luasnya Allah, maha perkasanya Allah, maha segalanya Allah, walaupun ada masalah, di situ ada penawarnya dan bersamaan dengannya. Inna ma'a, bersamaan al-usri yusran. Kita banyak sekali masalah, susah sekali kita move on, susah sekali kita mendapatkan kemudahan. Ingat, 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 bersamaan dengan itu ada kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Kita mendapatkan masalah, misalkan kita harusnya datang jam 3, sekarang jam setengah 3 kita masih jauh. Akhirnya jam 3 itu kita tidak bisa masuk di dalam kegiatan tersebut. Kenapa? Karena terlambat. Karena terlambat kemudian menyalahkan orang lain. Ini gara-gara gini, ini gara-gara sopir kita, ini gara-gara pembantu kita, gara-gara sehingga kita tidak bisa masuk di kegiatan jam 3 tersebut. Stop kalau memang sudah terjadi. Nggak usah menyalahkan orang. Kenapa? Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi berarti syukurin. Apa yang bisa disyukurin? Ya sudah, kita tidak masuk dalam kegiatan jam 3 itu. Mungkin Allah lebih berkenan seperti itu. Jangan-jangan kita masuk di dalam kegiatan itu jam 3 setengah 4, misalkan ada sesuatu di kejadian itu, kan selesai. Artinya Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita tidak sampai kepada satu titik, oh ini yang terbaik dari Allah. Maka penjabaran, dan ini di dalam surat Al-Kahfi, itu panjang sekali digambarkan cerita antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu ya. Dari kalau nggak salah dari 63 sampai 83. 20 ayat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena karakter manusia itu innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Karakter manusia itu tidak bisa bersabar. Nah, Allah tahu manusia itu tidak bisa bersabar. Harusnya begini, pengennya begini. Ini harusnya begini, terus saja. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Musa kan terus ngeyel. Bagaimana engkau mengatakan saya tidak sabar? Toh belum diuji. Cobalah. Akhirnya itu diuji oleh Nabi Khidir. Ada sampan dilubangin, diprotes oleh Nabi Musa. Kemudian ada anak-anak, kemudian dimatikan, diprotes lagi oleh Nabi Musa. Ada gerbang, kemudian dihancurkan, dibangun. Kata Nabi Musa, engkau ini proteslah. Nabi Musa itu selalu protes, dan memang manusia itu, kata Allah, seperti Nabi Musa itu. Kenapa? Temperamen tinggi, kemudian selalu protes. Kok selalu itu. Nah, berdampingan dengan itu, Allah kasih konsepnya yang disebut dengan konsep siratal mustaqim. Dan konsep siratal mustaqim itu yakin bahwa ketika Nabi Musa melubangin, Nabi Khidir melubangin sampannya, Nabi Khidir dikasih tahu oleh Allah bahwa kalau nelayan ini berlayar, kemudian akan dirampas oleh raja yang zalim, dia dimatikan. Kata Nabi Khidir, Musa, mendingan aku lubangin ini sampan sehingga nelayan tidak berlayar, ataukah aku biarkan nelayan berlayar kemudian dapat ikannya diambil, dianya dibunuh oleh raja. Kata Nabi Musa, iya, mendingan dilubangin. Padahal tadi protes. Padahal tadi sakit hati. Kenapa? Setelah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, oh iya, ternyata betul. Itulah sifat manusia. Selalu tidak lantas tati ya ma'ya sobro. Ada proses untuk menyalahkan orang, ada proses untuk mengunggulkan logika dan cara berpikirnya. Harusnya begini, menurut saya sih begitu. Itu yang dinarasikan sehingga itu keluar dari siratal mustaqim, sehingga streslah dia, sehingga dia tidak merasakan kenyamanan dalam kesehariannya. Nah, formula siratal mustaqim ini, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, mengantarkan kita untuk semakin terang, tegak, tenang, nyaman dalam keseharian kita. Salah satunya, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk selalu dan senantiasa bisa menikmatkan. Ibu bapak punya anaknya pengen sekali saya masuk pesantren, baru 3-4 hari ujung-ujung datang. Marah, nggak usah. Kenapa? Kita sudah berusaha. Alhamdulillah, mudah-mudahanlah ada yang lebih baik. Dinikmatkan. Semua orang ingin misalkan punya anaknya masuk pesantren dan juga selesai. Tapi kalaupun tidak, ya disesuaikan dengan kemampuan, dan ingat, itu adalah
yang terbaik dari Allah. Jadi nggak usah marah ke arah kiri kanan, sekedar untuk mendidik dan mengarahkan, iya. Cuman kalau sudah terjadi, tidak ada kata-kata marah. Maka ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kemampuan untuk menikmatkan inilah yang disebut dengan jalan yang lurus, dan kemampuan inilah yang akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang ada dalam zona ketentraman, ketenangan, kenyamanan, yaitu kemampuan kita untuk selalu dan senantiasa bisa menikmatkan apapun yang ada. Masalah ada, masalah tidak akan kita bisa keluar, karena salah satu, kata beberapa pujangga, salah satu di antara ciri hidup adalah masalah. Jadi kalau katanya kalau nggak mau bermasalah, gampang, tinggal bawa pacul, gali kuburan sendiri, udah tidur di situ, bunuh diri. Setelah bunuh diri tidak ada masalah, tapi masalahnya justru yang lebih besar yang kita tidak ketahui dalam skenario aturan kehidupan kita. Artinya bahwa kalaupun ada masalah itu menjadi sebuah alfan. Jadi seni di dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, Allah lebih tahu dengan apa yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kembalikan ke dalam Shiratal Mustaqim, yaitu yakin Allah berikan formula kepada kita agar kita bisa selalu dan senantiasa menikmatkan apapun yang ada. Maka ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, dengan kalimat dinikmatkan ini, kita harus punya mesin, walaupun mesinnya kecil, untuk apa? Untuk memformulakan seluruh masalah-masalah kita ini akhirnya akan menjadi kenikmatan bagi kita. Anak kita lagi main, orang masih kecil, lagi lucu-lucunya, ada motor serempet jebret, marah kita ke tukang motornya, yang nggak usah. Kenapa? Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi mau gimana lagi? Ustadz, itu anak saya keserempet. Ya udah, alhamdulillah, harusnya patah, dia tidak patah, cuman keserempet sedikit. Apa itu, udah bukannya keserempet, itu patah. Alhamdulillah patah, tidak meninggal. Kalaupun sampai meninggal, alhamdulillah dia tidak cacat seumur hidup, ya kan? Seluruh yang terjadi, walaupun ataupun juga sampai pun pada titik yang kita tidak inginkan, maka kita akan selalu dan senantiasa bisa menikmatkannya. Inilah formula yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam chip, di dalam kehidupan keseharian kita. Dan orang-orang yang tidak bisa menikmatkan, itulah yang disebut dengan orang-orang yang buta hati. Innahum laisal a'ma al-absar walakinnal a'ma al-qulub allati fis sudur. Mereka itu bukan buta mata, tapi buta hati yang ada di dalamnya, yang tidak bisa termainten dalam kehidupannya, sehingga meledak-ledak, sehingga menyalahkan orang, sehingga selalu ada di dalam perasaan yang sangat negatif. Maka Allah pun lewat Rasulnya menggambarkan, ingat, di dalam diri kita itu ada sesuatu, kalau itu baik, baik semuanya. Ala wahya al-qalbu. Jadi kemampuan kita untuk menjaga dan mengurusi qalbu itu akan menjadi barometer dalam keindahan dan kenikmatan kehidupan kita secara psikis, secara physically, dan juga secara spiritualnya akan terasa lebih nyaman. Mari ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, di materi yang ini kita lebih fokuskan, lebih tinggikan spirit kita bahwa ya Allah, aku ingin menikmatkan. Dalam buku The Power of Syukur itu saya ceritakan tentang, dan itu selalu saya bolak-balik gambaran yang logikanya begini. Ibu bapak, di rumah kita ada tetangga baru, orang Kristen, kemudian orangnya suka ngenyek, orangnya suka memperlakukan kita tidak hormat lah gitu. Kita baru pulang, kemudian kita dikasih bingkisan. Pas dilihat, ibu baru pulang dari mana, dari pengajian ataupun apa, ini kasih bingkisan oleh orang tersebut, padahal dia orang baru. Kemudian pas dibuka, isinya naon, tai munding. Ibu bapak, seorang tokoh masyarakat,
kemudian dikasih oleh tetangga yang baru, sina taimuning. Kira-kira, kira-kira itu orang baru yang apa ngenyek ke ibu ngasih taimuning. Kira-kira diapain itu taimuning? Kalau ibu dan bapak sudah ngaji tentang the power of syukur, akan beda. Ibu datang ke orang lain itu ke rumah, kemudian ngasih, pas ibu buka taimuning langsung keplok, nah, tidak sopan gitu kan kepada kita orang yang seharusnya dia hormati, kemudian kita masih malah dikasih taimuning. Kenapa? Karena problemnya ibu merasa bahwa ibu harus dihormati. Ibu harus diagung-agungkan karena kebiasaannya seperti itu. Tapi kali ini itu dihinakan oleh dia karena kita tidak punya mesinnya. Maka yang terjadi adalah naik darah, emosi, kemudian wah kemana-mana. Nah, ini yang terjadi dalam dalam siklus kehidupan kita. Mulai sekarang ibu dan bapak masukkan ke alat tersebut yang disebut dengan siratal mustaqim. Ibu datang, senyum, apapun yang terjadi selalu senyum, tenang, rendah hati. Kemudian, Bu, ini hadiah dari saya. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Pas dibuka taimuning, buset. Pas dibuka taimuning, apa yang terjadi? Ibu dan bapak berpikir, oh, harus dinikmatkan. Apa yang bisa dinikmatkan? Salah satunya minimal berpikir, oh, tetangga baru saya tahu bahwa saya butuh pupuk untuk nanam cabai di pot. Akhirnya itu bungkisan taimuning dimasukkan di pot, kemudian jadi pupuk untuk tanaman cabai. Selesai masalahnya. Kalau kita tidak punya alat itu, apa yang terjadi? Tidak menutup kemungkinan terjadi pasea. Tidak menutup kemungkinan ibu dan bapak telepon Pak RT-nya, telepon Pak RW-nya, telepon Satpol PP-nya, bansernya. Apa yang terjadi? Ratakan itu rumah yang baru dengan tanah. Kenapa? Karena dia tidak menghargaiku. Kemana-mana masalahnya. Intinya adalah karena kita tidak bisa menikmatkan. Maka ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, formula yang sangat sederhana ini harus menjadi formula dalam keseharian kita. Ketika ada masalah, cari hal-hal yang bisa dinikmatkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seperti tadi, kembali kepada konsep surat Al-Insyirah. Itu dua pemaknaannya. Pertama adalah fa inna ma'al usri yusra, bersamaan dengan masalah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Yang kedua adalah kalau beberapa ahli tafsir mentafsirkan secara linguistik, secara pendekatan bahasa, lihat inna ma'al usri, al-usri pakai alif lam, al-usri yusron, yusron tidak pakai alif lam. Dalam ilmu nahwu itu ada kalimat nakiroh dan ma'rifat. Kalimat ma'rifat itu yang terbatas, yang tertentu, salah satu tandanya ada alif lam. Seperti al-qolamu, maksudnya kolam yang tersebut. Artinya terbatas. Menggunakan alif lam itu terbatas. Kalau tidak pakai alif lam, kolamun, berarti umum, kolam yang banyak, ataupun pulpen yang banyak. Tapi al-qolamu itu terbatas. Lihat, al-usri pakai alif lam, berarti kesusahannya terbatas. Yusron pakai alif lam enggak. Artinya ini kalimat nakiroh, berarti yusron itu banyak. Berarti bisa ditafsirkan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan satu kesusahan, yusron, banyak kemudahan. Jadi di antara satu kesusahan itu, Allah kasih jamak, Allah kasih nakiroh, banyak kemudahan-kemudahannya. Jadi mustahil kita tidak akan bisa mencari hal-hal yang bisa dinikmatkan. Sesuatu yang terjadi pasti akan banyak kemampuan kita untuk bisa menikmati. Salah satunya tadi, ketika ada masalah, cari kenikmatan, cari yang bisa dinikmatkan. Oh iya, oh iya. Ibu dan bapak pugu-pugu kita dicabok misalkan anak buah kita, blok. Sudah terjadi, nggak apa-apa, biarkan, marah, nggak usah. Kenapa? Karena kita bisa berpikir begini, saat itu Allah sedang meminjam anak buah kita untuk membuat kita stres, untuk membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Ya sudah, berarti kita punya pelajaran banyak. Ya Allah, minimal ibu dan bapak, kita bisa menahan emosi. Oh iya, Allah sedang meminjam orang tersebut untuk memberikan cabaran, memberikan
cobaan kepada kita. Apakah kita bisa tetap semangat, bisa tetap bersabar ataukah tidak, minimal itu. Jadi ketika melihat sesuatu itu, pandangan kita harus menembus batas, tidak terbatas kepada orangnya, langsung tembus kepada zat yang menggerakkannya. Saya kesal dengan orang ini. Tidak, jangan dilihat orangnya, lihat Allahnya. Allah sedang meminjam orang yang ngeselin ke kita itu untuk memberikan ujian kepada kita. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata Engkau berikan ujian kepada aku, kesel pada orang tersebut. Tapi nggak apa-apalah, itu sudah terjadi dan Engkau yang menggerakkannya. Tinggal kita menikmatkannya saja. Jadi ibu dan bapak, bagi seorang muslim yang ada di Siratal Mustaqim, dalam zona Siratal Mustaqim, zona untuk menikmatkan, tidak ada yang masalah. Termasuk, mohon maaf, Allah menggambarkan lewat Rasulnya, orang yang sakit pun harusnya selalu dan senantiasa bisa bersyukur. Sakit kita, masuk di UGD, berapa hari tidak bisa melakukan sesuatu. Bagaimana? Tetap bersyukur. Kenapa? Minimal orang yang sakit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggikan derajatnya. Yang pertama adalah doanya dikabulkan, yang kedua dosa-dosanya dihapuskan. Jadi kalaupun kita terbujur kaku, tidak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, diam saja, nggak usah mengeluh apa, nikmati, alhamdulillah. Mungkin Allah sudah nyuruh kita istirahat. Alhamdulillah, dosa-dosaku dikabulkan. Dalam hadisnya kan tidak du syaukin, sekedar kita katojosku ku jarum saja, itu tidak ada keluhan, tidak boleh ngeluh. Kenapa? Sekedar katojosku jarum, itu dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak nyaman, kita tidak enak, walaupun hanya katojosku jarum, ternyata itu diganjar oleh Allah dengan dihapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Indahnya konsep Islam. Kalau kita bisa merasakan nikmat bahwa seluruh yang terjadi itu Allah yang mengaturnya. Maka penajaman dari doa, Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Semua yang terjadi faminka, dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kembali mudah-mudahan poin pada kesempatan ini adalah kemampuan untuk kita bisa menikmatkan apapun yang ada. Sesuatu yang terjadi, yang belum terjadi, kita upayakan. Kalau sudah terjadi, sudah berlalu, maka dalilnya ataupun juga arahannya kita nikmatkan. Kalau belum terjadi, maka asumsi spirit kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau belum terjadi, ya kita berusaha maksimal, pengen sesuatu yang kita inginkan. Sudah diputuskan, dek oleh Allah terjadi, ya sudah, tinggal ridho, menikmati dan dinikmatkan apapun yang ada. Alhamdulillah. Saya ikut ujian, berusaha semaksimal mungkin, pagi hari sampai 24 jam kita bekerja. Sudah ujian, tidak lulus. Alhamdulillah, Allah belum ridho. Nah, kalau dalam ilmu magnet rezeki itu saya baca ini yang kemudian disebut dengan syukur terlambat atau apa gitu. Kadang-kadang gini, Ibu Bapak, kita misalkan bekerja di perusahaan, kemudian delay, istilahnya syukur delay, itu memang akan terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita bekerja di sebuah perusahaan, ujung-ujung di PHK, wah ngejerit kita. Kenapa? Kita biasanya dapat gaji misalkan 10 juta, kemudian anak-anak, istri, kemudian kebutuhan seharian biasanya teramankan dengan gaji itu. Ujung-ujung gajinya dicabut karena di PHK. Kita tidak punya apapun. Dari situ kita bekerja semaksimal mungkin mencari solusi ke sana kemari, kemudian dia ketemulah formulanya, kemudian dia jualan bala-bala misalkan. Sudah jualan bala-bala karena dia tahu dan juga bisa meraciknya. Dari jual bala-bala itu kemudian terus berkembang dalam waktu 3 tahun. Ternyata dia menjadi pengusaha bala-bala internasional misalkan. Omsetnya itu bisa sampai 3 miliar. Kemudian sebulannya dia bisa mendapatkan uang lebih dari 100-200 juta. Coba bayangkan dengan kehidupan dia yang sebelumnya digaji 10 juta saja,
kemudian setiap hari begitu-begitu saja, dan ada ketergantungan. Tapi setelah diterpa masalah yang menurut dia besar dan menurut dia menyedihkan dan menurut dia tidak nikmat dan menurut dia menyakitkan, 2-3 tahun setelahnya ternyata Allah memberikan kemampuan untuk mendapatkan gaji, dan bukan gaji, keuntungan setiap bulannya dia bisa pegang 200-300 juta dari kemampuan dia untuk mendapatkan menjadi business owner. Itu yang kemudian disebut dengan dalam Ya, kita itu selalu menjadi orang yang bersyukur yang dan tadi delay, liatin selalu, mukanya di selalu mana? terlambat. Nah, jangan sampai terlambat. Caranya adalah apapun yang terjadi kita syukuri. Caranya bagaimana kita bisa menikmatkannya. Dan ibu bapak sahabat-sahabat sekalian yang luar biasa, kalau kita sudah masuk kepada asumsi tadi, ketika kita sholat 17 kali kita berdoa setiap hari, dan doanya itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang engkau jadikan orang yang mampu memiliki mesin, apapun yang terjadi aku bisa menikmatkan. Sebelum sholat kita stres, sebelum sholat kita sakit hati, sebelum sholat kita mengeluh, setelah sholat selesai. Kenapa? Karena kita yakin dengan siratal mustaqim. Ya Allah, guide us to the straight way. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang engkau nikmatkan. Allah berikan kemampuan kita untuk menikmatkan apapun yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Tidak ada alasan kita untuk terus semringah dan juga ada dalam kenyamanan hidup. Kenapa? Karena siratal mustaqim. Karena kemampuan untuk menikmatkan apapun yang ada. Tidak akan menyalahkan Allah, tidak akan menyalahkan orang lain, keluarga, lembaga, apapun tidak akan ada. Yang ada adalah sibuk dia untuk menikmatkan apapun yang ada. Mudah-mudahan di capture ketiga, The Power of Syukur ini, Bun Bapak, kita semakin yakin, semakin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikmatkan kehidupan keseharian kita, sehingga kita ada di dalam siratal mustaqim. Inilah bahasan pada capture ketiga dari buku The Power of Syukur, yaitu siratal mustaqim. Saya silakan dengan kalimat dinikmatkan. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah alat bagi kita untuk lebih yakin bahwa kemampuan kita harus dilatih dan terus dilatih. Maka tidak bosan-bosannya saya menyampaikan kepada ibu bapak, para peserta PSBB, silahkan tuliskan, maknai hidup kita minimal setiap hari 10 poin yang bisa kita syukuri. Jangan kenal lelah, jangan tidak ada beda, tidak ada perubahan, tidak ada efeknya, jangan. Yakinlah selama sebulan penuh bulan suci Ramadan ini, 10 poin kesyukuran kita tuliskan. Ya Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya bla bla bla. Ya Allah, alhamdulillah siang hari ini bla bla bla. Sore hari, malam hari kirimkan ke admin, sehingga setiap hari kita pastikan semuanya berupaya semaksimal mungkin dengan ridho menuliskan minimal 10 yang bisa kita syukuri. Kalau bisa Ibu Bapak, hari ini misalkan kita mendapatkan hal yang tidak nyaman, cari dari hal ketidaknyaman itu yang bisa kita menarasikan kenyamanan, tuliskan, sampaikan. Subhanallah, nanti di akhir Ibu Bapak akan bisa melihat, membaca dari awal lagi, itu akan menjadi sebuah kekaguman yang luar biasa. Dan terasa perubahan kejiwaan dalam keseharian kita. Hanya karena kita fokus, setiap hari kita menuliskan 10 hal yang bisa kita syukuri. Di antara tiket masuk dalam PSBB ini adalah Ibu dan Bapak harus memaksakan diri untuk membuat 10 hal yang bisa kita syukuri. Itulah praktek dari dinikmatkan. Apapun yang terjadi silakan tuliskan, silakan keluhkan, tapi akhir dari narasi itu adalah menggunakan kalimat alhamdulillah. Artinya kita bisa memoles narasi yang terjadi dengan menikmatkan, dengan kenikmatan dan juga ketenangan. Selamat untuk terus bersemangat para peserta PSBB, The Power of Syukur. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini adalah yang akan menjadi sebuah perubahan besar dalam kehidupan keseharian kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu masuk di dalam zona kesyukuran. Terima kasih Ustadz Faisal, saya kembalikan dan semoga insya Allah
besok pagi kita akan terus kembali menyambungkan kebersamaan kita. Mohon maaf kalau agak panjang nih, udah jam 6 lebih 11 ya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita kali ini, Ustaz Dr. Haji Zainul Abidin Syaikhul. Alhamdulillah, pada kali ini kita telah mendapatkan pencerahan materi kita berkaitan dengan the power of syukur. Mungkin bisa kita ambil garis utama dari materi kita kali ini adalah dinikmatkan. Jadi apapun yang kita alami, misalkan contoh simpelnya, saya sampai saat ini masih sendiri, ya nikmatkan gitu. Kemudian sahur dengan apa adanya, nikmatkan. Semuanya terasa akan nikmat kalau kita misalkan mempunyai konsep atau sikap, mindset, bagaimana menyikapi ke masalah hidup dengan poin tadi, dinikmatkan. Subhanallah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh guru kita semua. Mungkin barangkali dari para dari para peserta, barangkali masih ada yang mau ditanyakan ataupun misalkan mau ditambahkan berdasarkan pengalaman masing-masing peserta. Maka boleh disampaikan baik dari melalui Zoom ataupun lewat chat Zoom. Maka silakan. Mang Awang belum dibuka mute-nya suaranya. Waalaikumsalam Bapak Irfan Putri. Alhamdulillah. Terus lebat karena putaran keempat ya, sasarengan. Mudah-mudahan kru Pak Jainuropik, oke, sadayana Ikhwan, kalau buat diberi kemampuan tiasa ngasak mesin orang terus dipaparinkan mampu. Amin Pak Haji. Salajengna aya sakedik. Materi ini materi leres biasa diangekeun materi favorit. Inti pokok orang biasa penikmatan. Kaitan sareng proses pelatihan ayeuna. Aya sakedik dina setoran 10 penikmatan merupakan satu pelatihan sae. Nanging kumaha tah ngaharmoniskeun antawis nikmatus pinikmat sareng ngawartos-wartos naon nu diperoleh kenikmatan. Nu dijagi ulah dugi ka terpleset lebat karena ria. Gitu tah. Mangga sakitu panginten samantawis. Ya. Baik, langsung mungkin Ustaz Faisal ya. Atur nuhun Pak Haji Hilman, mudah-mudahan Pak Haji selalu senantiasa dipasihan kesehatan luar biasa. Pak Haji Hilman ini adalah guru favorit matematika saya ketika tahun 90-an. Luar biasa, banyak menginspirasi dan sampai sekarang pun beliau sangat-sangat semangat untuk terus membimbing kita. Sehat terus Pak Haji. Punten, memang salah satu di antara melakukan satu metode memang tidak akan pernah tidak akan pernah ada sesuatu yang gamblang murni tidak memiliki efek ya. Semua yang kita lakukan, metode-metode yang digunakan oleh kita
memang biasa berefek kepada dua hal. Termasuk apalagi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Hilman tadi, bagaimana cara untuk menghindarkan ketika tahadus bin ni'am dengan dengan ria. Nah, sebelum kita masuk pada pensikapan itu, kita mungkin alangkah bagusnya kita semakin yakin bahwa di dalam semua kebaikan-kebaikan itu selalu akan ada celah. Selalu akan ada celah setan untuk masuk di dalamnya. Untuk masuk di dalamnya, mengarahkan kemudian menarasikan. Jadi kita jangan sesekali merasa aman, tenang. Kenapa? Karena itu tadi, setan itu bisa menghilangkan semua yang kita cita-citakan. Kita salah satunya misalkan kita memberikan sedekah. Kemudian dikit-dikit kita bilang ke orang, alhamdulillah kemarin mah saya bisa bikin bingkisan sampai 100 bingkisan, dan ketika saya berikan itu, aduh masyarakat itu kelihatan berterima kasih pisan gitu kan. Pada saat yang sama hilang itu semua semua pahala-pahala dari sedekah kita, kalau kita memang tujuannya adalah memang untuk yatafakhar, untuk kita bisa menikmati ketika kita menyampaikannya. Nah, namun Syekh Athaillah dalam kitab Hikam pun pernah menggambarkan bahwa inti dari keikhlasan ataupun juga inti dari ketidakriyaan itu memang bukan suasana ataupun kondisi yang kita bahaskan tadi. Punten, kalau kata Ibnu Athaillah begini, meskipun kita bilang begini, saya mah nggak mau, takut ria, kata beliau, itu pun sudah ria. Pak Haji bade ngalebetan nanti daftar bade sedekah, ya abdi mah sedekah we, tapi tong dilebetkeun lah abdi mah sieun ria, tulis we hamba Allah, itu pun kata beliau udah ria. Artinya memang tidak ada batasan-batasan action yang memang membedakan ini ria, ini lillah. Maka kata Rasulullah berkali-kali mengatakan dengan menepuk dadanya, kata Rasulullah, hahuna. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi hal-hal yang seperti itu memang hahuna di sini, di dalam hati kita. Artinya bahwa semua yang terjadi itu memang kita kembalikan ke dalam hati kita masing-masing. Namun tentunya dengan kehati-hatian kita dalam menuliskan 10 hal yang bisa kita syukuri pun, dari awal memang saya sudah sampaikan, Ustadz Faisal juga sudah sampaikan bahwa tulisan ini memang hanya untuk menjadikan etos ataupun effort kita untuk menyampaikan. Jadi kalaupun misalkan Pak Haji nyeratkan di dalam tulisan itu, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tetangga saya, dan tetangga saya ternyata dia punya uang, ngasih uang ke saya untuk membeli tanah yang memang sudah lama sekali saya ingin jual. Ketika saya tahu begitu, misalkan insya Allah saya tidak akan share ke Kang Awang, kemudian Kang Awang tuh Pak Haji Hilman punya artos, kemudian datang untuk memposisikan Pak Haji Hilman yang punya uang, kemudian kita pinjam gitu. Artinya dalam siklus ini memang hanya admin yang tahu, dan kita pun yakin insya Allah tidak akan menjadi sebuah fitnah, tidak akan menjadi sebuah informasi yang follow ataupun resend ataupun terkirim lagi ke pihak lain. Artinya ketika menuliskan di grup itu, ketika menuliskan ke admin itu, kita yakin bahwa
insya Allah bukan sarana untuk untuk ria, dan Ustadz Faisal dan tim juga akan menjaga sedemikian rupa sehingga lepaslah kita bahwa insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita tuliskan dalam 10 poin itu kita yakin, seyakin-yakinnya insya Allah tidak ada alasan untuk kita masuk pada zona ria. Ini memang harus saya sampaikan, ini memang harus saya ungkapkan kepada para peserta, dan memang dari awal bahwa insya Allah tulisan-tulisan itu aman. Tulisan-tulisan itu memang tidak qabilun lil intishar gitu, tidak akan tersampaikan kepada siapapun, dan kita niatkan bahwa menuliskan itu memang hanya sampai di admin, hanya metode untuk kita bisa menggali masuknya ataupun juga terkontrolnya kalimat-kalimat yang dinarasikan oleh para peserta ke meja panitia gitu. Itu mungkin Pak Haji insya Allah, dan itu menambah sebuah keyakinan kepada kita ingin akan terus bersemangat, dan ya tentunya tinggal kembali ke hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, dan mungkin bahkan sebaliknya dalam narasi lain Syekh Athaillah pun menggambarkan baik jika seandainya kebaikan itu akan menginspirasi orang lain. Jadi yang dikategorikan sebagai sebuah keriaan dalam konteks tertentu itu bisa kita niatkan untuk bisa menginspirasi orang-orang lain, dan itu juga menjadi double kebaikannya. Itu mungkin Pak Haji yang bisa saya komentari. Intinya insya Allah kita niatkan untuk tidak masuk dalam zona suasana tersebut, dan insya Allah kita akan teruskan proses penulisan itu aman insya Allah. Sakitu pointen Pak Haji, atur nuhun. Alhamdulillah. Satu lagi. So, kaum pasaran. Bisa. Halo. Fadol. Mangga. Suaranya masih di mute, Ustaz Awang. Itunya apa namanya Ustaz Awang, suara mikrofonnya Bang. Mikrofon. Udah dengeran? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pun guru Pahilman kasepuhan Haji Jani Rafiq. Sama nih. Kasepuhan orang masih muda, Bang. Apunten, ya mungkin pertanyaan di materi keduanya, tapi asal rada-rada ya saya lewat kita teruskan. Tapi diulang tesawios ya Pak gurunya. Abi sering ngadangu Ustadz ngaoskeun surat Al-A'raf ya ayat 16-17 di antawisna dan laun surat al-mustaqim summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Jadi dari setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kiri kanan. Tapi di sini kita disebutkan dari atas atau dari bawah gitu kan. Apa itu indikasi setan tidak masuk dari lewat atas, atau setan juga tidak bisa masuk ke tubuh kita itu untuk menggoda dari bawah. Itu yang minta saya dijelaskan gitu kan. Ini mungkin tepatnya di materi yang kedua ya. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz Faisal ya. Ya, terima kasih Ustaz Awang, luar biasa pengkayaan materinya. Memang di dalam tafsir Ibnu Katsir pun digambarkan itu
uh, janji ataupun juga kata-kata iblis kepada Allah, la'udannahum siratal mustaqim, aku akan perdayakan siratal mustaqim, aku akan ganggu dari atas, dari kiri, kanan, depan dan juga belakang. Kata Ibnu Katsir bukan mata, kenapa tidak ditulis atas dan juga bawah? Memang menurut beliau digambarkan bahwa arah atas dan juga arah bawah itu adalah arah yang tidak bisa disentuh oleh iblis. Maka efeknya adalah kita itu harus sering-sering ataupun juga harus memanfaatkan dalam kondisi ke bawah kita. Itu yang kemudian kita dikatakan dalam sujud. Jadi ketika sujud kita, kata Allah lewat Rasulnya kan, panjangkan sujud kita, perbanyak doa-doa kita ketika kita sedang bersujud. Jadi termasuk ketika sholat pun Allahu Akbar itu para ulama mengambil dari intisari beberapa hadis, pandangan kita itu jangan kiri kanan atau depan, tapi harus kemana, ke bawah. Karena di bawah itu makana sujud. Kalau di masjid-masjid di Timur Tengah itu imam itu sebelum sholat itu selalu mengatakan begitu, istau sufufakum fa inna tasyata sufufi min tamamis shalah, luruskan kemudian dirapatkan, kemudian an-nadhra mahallas sujud, ingat penglihatan ke tempat sujud. Salah satunya diantaranya ke bawah, karena suasana bawah itu tidak akan diganggu oleh setan. Artinya ke bawah kita lebih merunduk, lebih menjadikan posisi bawah itu memang sesuatu hal yang susah dipakai oleh iblis sebagai wasilah ataupun juga materi untuk mengganggu. Jadi kalau kiri kanan, atau coba aja bisa dirasakan beda. Lihat ke depan, lihat ke kiri kanan, asumsi otak kita tuh syughul, atau otak kita itu muter. Tapi kalau ke bawah itu cenderung akan terasa beda. Maka memang kita harus banyak sujud, karena posisi ke bawah itu memang bebas dari godaan mereka. Kemudian atas pun demikian. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menggambarkan punten ketika berdoa itu sampai bulu ketiaknya agak kelihatan, itu karena saking memang ke atasnya. Jadi bukan hanya begini kalau berdoa dalam itu hadisnya sih ketika Yaumul Arafah. Jadi Yaumul Arafah ketika menjelang ghurubus syams, Rasulullah itu berdoa begini kepada ke atas, betul-betul berdoa. Dan biasanya kalau jemaah haji setelah kita sholat zikir menjelang waktu maghrib itu biasanya kita suruh keluar, kemudian salah satunya adalah melihat ke langit dan berdoa seperti itu. Itu memang diasumsikan oleh beberapa mufassirin wilayah atas dan juga bawah itu memang tidak bisa tersentuh oleh iblis. Aplikasinya seperti apapun memang kita tidak punya banyak bocoran ya. Yang jelas memang seperti misalkan ubun-ubun itu kalau mengeruqyah, kalau menyobatin, salah satunya tiup ubun-ubunnya. Itu kan dalam bahasa Arabnya namanya nasiyah, finasiyatiha, ditiupkan itu dari atas, karena mereka nggak bisa terjaga dari atas. Saya pun memang pernah mencoba, ada yang kesurupan ditiup dari pinggir ininya agak lumayan berontak. Tapi ketika dari atas ditiup ubun-ubunnya sambil dibacakan ayat kursi ataupun as-sofat 1 sampai 10 gitu kan, mentiupun dari atas ini efeknya akan terasa beda. Jadi saya lebih cenderung indikasi yang Kang Awang tadi sampaikan memang dari atas sama bawah itu memang tidak terkuasai oleh makhluk-makhluk yang seperti itu. Itu pun ada dalam kitab Al-Mawsu'ah Ar-Ruqyah. Saya punya bukunya, baru motokopi 1 atau 2 bulan yang lalu dari kawan. Itu memang ada salah satu titik lemah kalau mau memperdayakan ataupun menyerang jin itu yang masuk dalam tubuh kita itu dari atas, dari suasana atas, kemudian juga dari bawah itu tidak
mereka sangat-sangat mudah lah untuk kita bisa bisa perdayakan. Tapi tentunya itu istilahnya dunia lain ya. Dan dunia yang kita tidak bisa sentuh, kita bisa lihat itu sangat-sangat rawan untuk menjalaninya. Maka salah satu yang diharapkan dikunci kaum kalau kaum salafi itu lebih mengedepankan hati-hati jangan sampai keluar dari narasi hadis dan juga Al-Quran. Saking bahayanya mengeksplor sesuatu yang tidak terlihat. Hal itu yang kemudian disebut dengan hal yang gaib. Jadi kita mah ngikutin yang dohir-dohirnya saja gitu kan, karena dunia itu memang dunia yang agak sangat-sangat agak luar biasa berbahaya. Maka itu tadi mungkin sekedar komentar saya, memang atas posisi atas dan posisi bawah memang mereka memiliki kelemahan, dan juga itu mungkin merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa keluar dari jeratan setan. Kalau dia kuat dari kiri kanan atas bawah, nah posisi atas itu adalah posisi yang lepas, artinya atas minta kepada Allah, ke bawah juga merundukkan ananiyah ataupun kesombongan kita. Itu mungkin Ustaz Awang, hatur nuhun. Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan udah Ustaz Arif Syarifuddin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dilman, salam kenal ini sama Pak Ustadz Arif. Saya kebetulan tadi malam masih di Singapura, sekarang alhamdulillah udah berada di Malaysia. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Aduh, subhanallah, saya mendengarkan materi ini luar biasa ini. Ini saya sambil melihat pemandangan juga yang ada di Malaysia, Pak Ustadz. Masya Allah. Mau bertanya bagaimana caranya tetap istiqomah dalam kebaikan gitu aja lah intinya. Tadi materi yang tadi udah bagus sekali itu. Saya mau bertanya tentang yang ini, Pak Ustadz. Mau dijawabnya. Salam kenal. Ya Ustaz, beliau ini Terima salah satu rekan kami dari As-Surur, pimpinan dari Pondok Pesantren As-Surur. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Syukran Ustaz Arif, advice-nya luar biasa. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama-sama. Amin. Namun mohon maaf, pertanyaan antum itu terlalu besar kapasitasnya bagi saya itu. Tapi memang kalau saya sih lebih cenderung satu pendekatan yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, apapun yang terjadi dengan kalimat infadhu ma yumkinu infaduhu. Yang penting apa yang ada di hadapan kita lakukan sajalah apa yang bisa kita lakukan di hadapan kita untuk sebuah kebaikan. Kemudian karena kebetulan saya sering menarasikan kemaburan dalam ibadah umroh dan haji, diambilnya dari materi mabrur. Mabrur itu kan kalimat asal katanya baro ya birru, artinya berbakti gitu. Jadi orang yang berbakti, orang yang selalu ingin melakukan sebuah kebaikan, insya Allah tidak akan gagal dalam hidupnya apapun yang terjadi. Artinya doa kita ketika di depan Ka'bah kan Allahumma adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Allah, masukkan aku dalam surga ma'al abror, dengan memiliki al-abror, memiliki kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita ingin masuk surganya dengan sebuah effort kebaikan-kebaikan, melakukan sesuatu hal yang kita bisa lakukan. Memang yang namanya kebaikan juga dalam tanda kutip kita tidak bisa mengklaim bahwa ini kebaikan, yang lain tidak baik, tidak bisa begitu juga. Artinya boleh jadi yang menurut kita kebaikan bagi orang lain adalah tidak baik gitu kan. Misalkan kalau dalam istilah komika itu, saya itu katanya
udah ingin berbuat baik kepada nenek-nenek untuk menyeberangkan gitu kan. Kemudian malah dimarahin. Kenapa? Karena neneknya nggak mau nyebrang gitu. Iya. Iya, kan? Kita mau berbuat baik, ingin menyeberangkan nenek-nenek, malah menampar kita. Kenapa? Orang nenek-nenek sedang duduk-duduk, bukan ingin nyebrang gitu. Ya. Artinya sebuah kebaikan itu terkadang juga bagi orang lain bukan sebuah kebaikan. Maka ini harus sangat rawan. Bahkan mohon maaf, terkadang orang yang mengatakan bahwa ini menurut kebaikan, ini surga, bagi yang lain pun tidak. Nah, kalau kita terlalu banyak berada dalam zona tersebut, terkadang kita menjustifikasi saya paling benar, dia salah, dan ini bahaya. Artinya kebaikan dan juga keburukan itu tidak bisa diklaim oleh kita. Bahkan, mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menggambarkan seorang perempuan yang tukang berzina itu dibandingkan dengan ataupun dengan anjing yang najis yang dibantu itu sangat-sangat lebih suci dan lebih kita harus bantu. Artinya asumsi jelek tentang anjing, kemudian asumsi jelek tentang orang yang selalu berzina, itu pun tidak bisa menjustifikasi bahwa mereka itu kotor gitu kan. Artinya boleh jadi orang yang kita klaim tidak banyak kebaikan justru sebaliknya. Maka untuk sebuah kebaikan itu memang kita harus agak hati-hati untuk mengklaimnya, dan mohon maaf kalaupun misalkan boleh jadi orang-orang yang kita anggap tidak baik justru itu ada dalam kondisi yang sangat-sangat beda dengan ekspektasi kita. Satu hal yang pernah menggelitik saya pernah diajak jalan-jalan sama mertua saya, sama bapak saya almarhum. Ketika kan kalau di pesantren mah, kalau di kiai mah yang namanya kiai itu super gitu kan, wah merasa paling tinggi. Kemudian ketika bulan puasa lewat, masuk Idul Fitri, almarhum bapak saya itu sering ngajak ke jalan-jalan ke pesantren-pesantren yang lain. Saya pernah dibawa jalan ke pondok pesantren yang besar dan terkenal kiai-kiainya agak keras-keras gitu kan. Masuk ke pesantren itu, ada kiainya sedang duduk di tengah lapangan, kemudian lagi nyabutin rumput sambil menangis. Kemudian saya datang dengan almarhum bapak saya, kemudian orang tersebut langsung meluk bapak saya, kemudian ditanya kenapa. Kata beliau gini, baru kerasa ataupun kakara rasa ternyata kita tidak ada apa-apanya ketika santri tidak ada. Kita bisa lantang mengatakan semua kebaikan hanya karena ada santri di situ yang mendengarkan. Lebih dari 5.000 santri di situ. Ketika 5.000 santrinya pulang ke rumahnya, ternyata kita itu bukan apa-apa. Tidak apa. Ya, makanya kata beliau mengatakan mulai hari ini, mulai saat ini saya tidak akan marah-marah lagi kepada santri saya, katanya. Subhanallah. Artinya santri itu hanya sekedar ada saja. Itu juga sudah merupakan sebuah kebaikan. Dan orang yang memegangnya seperti Pak Kiainya misalkan tidak bisa memegangnya bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya perdayakan kemana-mana. Setiap harinya kata dia, saya itu marah-marah kepada santri karena begini. Ternyata saya tidak ada apa-apanya ketika mereka tidak ada. Artinya memang kita ini salah satunya harus banyak bertahanus. Metode tahanus di dalam Islam itu sangat-sangat baik. Jadi salah satunya metode bagaimana untuk sekedar mempertahankan itu bermuhasabah juga adalah merupakan satu hal yang dianjurkan. Rasulullah ketika merasa tidak nyaman dalam komunitasnya, apa yang Rasulullah lakukan? Beliau ke ujung gunung di Jabal Nur, kemudian diam aja sendiri. Menyendiri itu sangat-sangat bagus. Apalagi mohon maaf kayak saya misalkan yang biasa membimbing, kemudian juga biasa pegang mic, kebanyakan ngomong itu pun juga tidak bagus. Ya kan? Artinya harusnya memang harus banyak waktu untuk
banyak mendengarkan ataupun diam. Kemudian mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kan ada i'tikaf, salah satunya i'tikaf itu kita gunakan untuk bertahanus. Biasanya pengen ngomong aja, orang kalau sudah ngomong sekali kemudian apalagi tutur katanya baik dan diterima nyaman oleh orang lain, kadang kan terobsesi, dan dalam itu pun ada penyakit. Kalau kata Amr bin As, banyak bicara itu seperti obat. Kalau kebanyakan obat bisa jadi racun. Maka ya itu tadi, mudah-mudahan kita pun bisa sedikit-sedikit mengamalkannya, kemudian juga kita biasa, ya intinya semua yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ingin ikuti, termasuk kebiasaan Rasulullah untuk bersemedi, untuk bermuhasabah, untuk bertahanus. Mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah energi kita untuk terobsesi, menjadikan bisa lintas kehidupan, tidak hanya apa yang ada dalam kehidupan keseharian kita, tapi mencoba hal-hal yang memang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak selalu ada dalam keramaian, dalam kesepian. Kemudian apalagi kalau Rasulullah menggambarkan kan bangun pada 1/3 malam dan bersemedi sendiri, kemudian bermuajahah dengan Allah, itu sangat-sangat yang luar biasa. Dan itu sebenarnya yang juga bagi saya secara pribadi masih belum kita rasakan, dan mohon doa dari kesepuhan para ustadz semuanya. Mudah-mudahan saya pun bisa lebih meningkatlah, minimal bisa beristiqomah untuk bisa menggunakan 1/3 malam kita untuk bisa lebih berkomunikasi, lebih mendekatkan diri. Terima kasih Ustadz Arif, salam kenal, dan mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi untuk sebuah kebaikan. Atur nuhun Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zainal Abidin dan juga para peserta, Ustadz Arif. Semoga liburannya menyenangkan dan amin. aman. Amin. Oke, para hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, sudah 7 kurang 18 menit. Nah, mudah-mudahan dari materi yang telah disampaikan oleh beliau setidaknya menambah kembali wawasan kita terhadap nilai kesyukuran, terutama tadi poin yang kita ambil pada sesi kali ini adalah dinikmatkan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, senantiasa dengan konsep dinikmatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan di sesi pertemuan yang akan datang besok kita bisa bersimpuh kembali dan menerima kembali tambahan wawasan yang baru dari kita semua. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah.